Nah, ini disandingkan antara tato dia dengan tatonya Ratih. Kemudian dalam statusnya ditulis api endi, kalau bahasa Jawa api endi, mungkin bahasa Indonesia bagus mana gitu ya. Saya tuh nggak tahu kalau ada rencana kayak gitu loh. Saya merasa hati saya itu sakit banget lah, apalagi dia waktu disiksa. Kamis malam, 12 Februari 2015, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nasib naas itu menimpa seorang perempuan berumur 18 tahun. Sebut saja namanya Gadis. Remaja sekolah menengah atas ini dianiaya 9 remaja yang rata-rata seumur dengannya. Mereka menculik dan menganiaya Gadis di sebuah kamar kos yang beralamat di kawasan Sewon, Bantul, Yogyakarta. Penyebab penganiayaannya sangat sepele, yakni gara-gara tato Hello Kitty milik Gadis. Ini berawal dari adanya pemasangan tato di display picture media sosial oleh korban atau siapa bapaknya Laras ya. Nah, ini disandingkan antara tato dia dengan tatonya Ratih. Kemudian dalam statusnya ditulis api endi, kalau bahasa Jawa api endi, mungkin bahasa Indonesia bagus mana gitu kan. Itu membuat tersangka Ratih ini tersinggung. Kamar kos ini seolah menjadi saksi bisu atas tindakan kejam dan brutal ke-9 remaja siswi terhadap Gadis. Disinilah ke-9 remaja itu menyekap dan menganiaya Gadis selama 1 malam. Gadis mengalami beragam siksaan seperti pemukulan dan disulut rokok. Para pelaku pun melukai bagian sensitif Gadis. Gadis kini hidup dalam kondisi trauma berat. Hari-harinya kini hanya dihabiskan di rumah. Ia yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA itu juga sekarang belum mau bersekolah lagi. Oh ya, saya kan tiap kali kalau ada perubahan kayak gini kan saya langsung ngasih informasi sama ibu di UST itu untuk psikolognya. Saya langsung, Bu ini gimana kok kayak gini ya, itu saya langsung ngasih informasi itu psikolognya itu, terus nanti diterapi kayak gitu. Ibunda Gadis hanya bisa menahan sabar dan amarah melihat kondisi putrinya. Dengan sabar, wanita yang sehari-harinya bekerja sebagai penampung barang rongsokan ini menemani dan menghibur buah hatinya itu agar cepat pulih dari trauma. Bisa seperti kayak kemarin-kemarin lagi, ya bisa itu main sama teman-temannya, bisa ceria lagi, nggak kayak gini. Nanti kalau lihat TV aja berita dia marah kayak gitu, saya sendiri juga takut. Makanya itu terus ya upaya saya itu ya sabar, cuman sabar kayak gitu. Halaman pindah itu Keren.
Dari 9 pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap gadis, sudah 6 yang ditangkap polisi. 3 pelaku lain, termasuk si otak aksi brutal ini, yakni Dena Titirati, masih buron. Yang tertangkap itu kita tangkap di kos-kosannya juga ya. Iya, di daerah kota ya, di daerah kota kita tangkap kos-kosannya. Kemudian yang lain memang kebanyakan menyerahkan diri. Jadi di antara orang tuanya, ada yang di antara keluarganya, mereka menyerahkan diri ke Polres Bantul. Belum tertangkapnya otak penganiayaan serta 2 pelaku lain menimbulkan pertanyaan. Sebegitu sulitkah polisi memburu mereka yang sebenarnya hanya anak-anak muda biasa? Terus saya dijemput sama si Lingga ke kosnya Lingga, tahu-tahu udah ada Rati. Soalnya Rati bentak-bentak ngancem gitu loh. Inilah tato bergambar Hello Kitty yang ada di lengan kiri gadis. Gara-gara tato ini, gadis diculik dan disiksa secara sadis oleh 9 orang yang rata-rata seumuran dengannya. Malam itu, 12 Februari 2015, gadis dijemput 2 temannya dan kemudian dibawa ke kamar kos milik Linggar, teman salah satu pelaku yang bernama Ratih. Ratih tidak terima gadis memiliki tato Hello Kitty seperti miliknya. Kemudian mereka membujuk korban dengan alasan mau dimediasi dengan Ratih. Akhirnya korban bersedia untuk datang ke kos-kosannya. Nah, ketika datang ke kos-kosan bukannya dimediasi untuk menyelesaikan masalah, malah dilakukan penyekapan dan penyiksaan itu. Yang dalam penyiksaan itu dilakukan oleh beberapa orang, 9 orang yang pelaku utamanya, kemudian juga ada beberapa orang lagi yang di situ namun tidak ikut nyiksa. Dari 9 tersangka ini 6 diantaranya sudah kita amankan, termasuk 2 anak yang masih di bawah umur. Para pelaku lalu menyekap dan menyiksa gadis secara sadis. Bahkan pelaku pun berfoto dengan gadis yang sudah tidak berpakaian lagi. Pelaku lalu mengirim foto ini ke teman-teman gadis lainnya. Gadis berulang kali mencoba melarikan diri, namun selalu gagal. Pagi harinya, sekitar pukul 10 siang, gadis berhasil kabur dari kamar kos. Awal mula pengungkapan sendiri kita menerima laporan dari korbannya, dari Polsek Sewon, kemudian dilimpahkan ke Polres. Akhirnya kita menangkap beberapa pelaku dari keterangan korban sendiri. Siapapun tentu tidak akan mengira bila hanya gara-gara gambar tato berikon kucing ini bisa berujung tindakan brutal dan sadis terhadap seorang remaja. Tokoh Hello Kitty merupakan sebuah karakter yang didesain oleh sebuah perusahaan Jepang. Karakter ini pertama kali diperkenalkan di Jepang pada tahun 1974. Hello Kitty adalah personifikasi dari kucing berwarna putih dan memiliki ciri khas pita atau hiasan lainnya di daun telinga tanpa memiliki mulut. Penggemar dari karakter yang terlihat lucu dan menggemaskan ini tersebar di seluruh belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Gadis termasuk penggemar berat tokoh Hello Kitty. Ia punya beragam koleksi berciri khas kucing ini. Ini kan punyanya ini semua koleksi-koleksi itu ada tas, ada dompet, ada itu itu dari sikat gigi aja dia itu pakai Hello Kitty. Terus itu bantal, spray guling itu semuanya Hello Kitty. Enam pelaku yang telah ditangkap polisi satu suara membantah ikut merancang penyekapan dan penganiayaan terhadap gadis. Mereka menunjuk Ratih adalah otak kasus ini.
Saya tuh nggak tahu kalau ada rencana kayak gitu loh. Terus tahu-tahu saya cuma pas posisi main mau ke tempatnya si Lingga. Terus saya dijemput sama si Lingga ke kosnya Lingga, tahu-tahu udah ada Ratih. Soalnya Ratih bentak-bentak ngancem gitu loh. Dari 9 pelaku, 2 diantaranya adalah laki-laki. Keduanya bernama Rizal dan Chandra. Rizal sudah ditangkap polisi, sedangkan Chandra hingga kini masih buron. Itunya aku nggak tahu mas, soalnya aku juga kenal sama Ratih. Ibaratnya kenal sama anak-anak ini aja belum lama. Aku di lingkungan situ baru, di kos itu. Main di situ itu baru sekitar seminggu 2 mingguan. Ironisnya, dari ke-9 pelaku, gadis mengaku hanya mengenal 2 orang karena sering menginap di rumah gadis. Gadis sendiri mengaku tak terlalu mengenal Dena Titirati. Keduanya hanya berteman di jejaring sosial. Itu pun diperkenalkan oleh kedua teman gadis yang ikut menyekap dan menyiksanya. Lewat mungkin lewat Nikenya itu yang temenan sama Ratih toh. Nah, mungkin dia si nya di BBM mungkin dilihatin atau gimana itu, mau saya kurang tahu kalau itu. Kalau enggak kenal sama sekali sama Ratihnya. Sama Nike sama Rosa itu yang kenal dia. Siapa sebenarnya Ratih? Inilah yang menjadi pertanyaan. Kabarnya, Ratih adalah seorang janda berusia 21 tahun dengan 1 anak. Tak jelas apa pekerjaan wanita yang tinggal di kawasan Kasihan, Bantul, Yogyakarta ini. Ratih juga tidak dikenal di sekitar tempat kos yang menjadi lokasi penyekapan gadis. Keberadaan kos ini bagi warga sekitar sebuah misteri. Jadi berapa penghuninya, siapa yang di situ, aktivitas apa, itu tidak ada yang pernah tahu dengan persis. Yang jelas bahwa perilaku para penghuni kos itu tidak mengindahkan etika pergaulan masyarakat. Hukuman untuk Nike itu nggak sebanding dengan dia yang berbuat kayak gitu. Makanya saya minta Nike itu dipenjarakan, bukan direhab. Kamis 26 Maret 2015. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan vonis kepada terdakwa kasus tato Hello Kitty berinisial NK. Majelis Hakim menjatuhkan vonis rehabilitasi selama 24 bulan pada terdakwa yang masih berusia 16 tahun itu. Anak pelaku ini, jadi anak pelaku ini dia ini hanya sebagai orang yang membantu sebenarnya, bersama-sama dia ini dengan pelaku-pelaku lainnya yang jumlahnya ada 9 orang itu. Dari yang dewasa 7, yang anak-anak 2, yang kemudian yang sekarang masih ada yang DPO itu. Enggak. Makanya saya itu banding karena hukuman untuk Nike itu enggak sebanding dengan dia yang berbuat kayak gitu. Makanya saya minta Nike itu dipenjarakan, bukan direhab. Ya, pokoknya saya berusaha semaksimal mungkin. Mungkin nanti kalau di Kejaksaan Tinggi masih kayak gitu keputusannya, saya tetap lanjut, kemana lagi saya harus mengadu. Polisi terus mengejar 3 pelaku yang masih buron. Berbagai upaya dilakukan untuk menangkap ketiganya. Apalagi ketiganya diduga sebagai pelaku utama, termasuk Ratih yang dituduh sebagai otaknya.
untuk yang masih di luar kita terus melakukan pengejarannya sambil kita berikan himbauan-himbauan pada keluarganya untuk menyerahkan diri. Di samping itu juga kita sudah keluarkan DPO atau daftar pencarian orang yang kita sudah publikasikan di media-media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga nanti kita juga bisa mendapatkan informasi dari masyarakat yang mungkin di lingkungannya itu sebagai tempat bersembunyi para pelaku yang melarikan diri ini. Polisi sudah menyebar foto dan identitas ketiga pelaku yang masih buron. Informasi yang beredar, Ratih dan Chandra merupakan sepasang kekasih. Mereka memang berpindah-pindah ya. Sudah kita melacak beberapa tempat yang menurut dugaan kita tempat bersembunyi mereka, baik itu keluarganya maupun teman-teman dekatnya yang berada di luar Jogja. Kita sudah mengejar ke sana. Inilah beberapa foto yang memperlihatkan aktivitas para pelaku. Sepertinya, sejumlah pelaku memang hobi membuat tato di tubuh mereka. Kini, tinggal penyesalan yang muncul dari dalam diri mereka yang sudah ditangkap. Tapi ya, kita masing-masing aja lah mas. Kita sesalin, kita menyesal semua permasalahannya dari kita sendiri seperti apa. Ya kalau bisa dapat hukuman ringan terus ngasih nanti bisa nerusin sekolah, nerusin SMA. Biar ya seenggak-enggaknya kan udah ada ijazah gitu kan mas, biar kerjanya juga nggak susah banget. Walaupun jadi narapidana udah pernah di penjara kan, seenggak-enggaknya semua orang itu bisa merubah sikapnya sendiri-sendiri seperti apa. Namun, ungkapan penyesalan dan maaf para pelaku ini tak begitu saja menghapus amarah korban dan keluarganya. Itu kan aku masih emosi banget lihat Laras kayak gitu. Waktu buat BAP cerita kayak gini, saya merasa hati saya itu sakit banget lah, apalagi dia waktu disiksa mengalami kayak gini, dikasih makan itu dikasih hand body, dikasih minum, dituangin itu sama parfum, terus disuruh makan telurnya itu setengah matang, dikasih cabai, suruh makan itu sama kulit-kulitnya itu. Kalau nggak mau kan dia ditendangi kayak gitu. Makanya aku kalau teringat kayak gitu, kejadian kayak gitu, makanya saya itu masih shock banget dalam hati saya itu marah banget kayak gitu loh. Makanya kemarin keputusan kayak gitu aku juga nggak terima toh Om. Masa mbok yo lihat dari sisi lain waktu anak saya disiksa kayak gitu, kok cuman melihat satu sisi aja kayak gitu, cuman memikirkan itu sebenarnya cuman memikirkan ketok lah ibu hakimnya itu yang menulis kayak gitu. Saya juga nggak terima itu. Sekali lagi, inilah potret anak-anak muda negeri ini berbuat keji hanya gara-gara sebuah tato. Mungkin mereka tidak menyadari kalau apa yang sudah mereka lakukan akan berakhir di dalam sel tahanan.